Assalamualaikum teman-teman, Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di pembelajaran yang pertama kali ini, yaitu terkait dengan mindset fitness dalam Islam. Baik teman-teman, mungkin ada yang bertanya kenapa sih mindset fitness dalam Islam ini kami letakkan di awal-awal modul atau di awal-awal pembelajaran. Tentunya kita tahu ya, untuk melakukan perjalanan kebugaran, perjalanan fitness kita untuk hidup yang lebih sehat, itu bukan perjalanan yang sangat singkat, bukan sehari, 2 hari. Bahkan sampai kita wafat nanti, kita insya Allah akan terus melakukan suatu perjalanan kebugaran ini. Maka dari itu kita nggak akan bisa konsisten tanpa adanya mindset yang cukup kuat dalam diri kita. Terkhususnya, apalagi Islam sudah mengatur bagaimana kita dalam melakukan aktivitas kebugaran. Oke, teman-teman bisa baca di sini ya. Your body is not yours. Artinya, badan kamu itu bukan milik kamu. Gini teman-teman, kita analogikan semisal kita dipinjami sesuatu, ya, diamanai sesuatu oleh seseorang. Maka tentunya kita harus mengembalikan barang tersebut ya, atau sesuatu tersebut dalam keadaan sebaik mungkin seperti sedia kala. Begitu pula badan kita yang telah Allah amanahi, telah Allah pinjamkan ke kita untuk benar-benar dijaga sampai kita wafat nanti. Allah sendiri sudah memfirmankan ya dalam surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik rupa. Nah, jadi harapannya teman-teman, udah nggak ada lagi tuh anggapan orang ngerokok sama yang nggak ngerokok mati sama aja kan. Beda teman-teman. Orang yang ngerokok artinya dia sengaja mencelakai diri sendiri ya, sengaja merusak tubuh sendiri dan tentunya mengembalikannya dalam keadaan yang memang harus dia pertanggungjawabkan gitu. Tentunya beda ya kita dengan yang nggak ngerokok. Tentunya akan lebih aman lah kalau misalkan Allah tanya nanti di hari kiamat terkait dengan untuk apa tubuh kita itu digunakan gitu. Nah, bayangkan teman-teman, ini semua adalah yang telah Allah kasih ya. Semua organ-organ ini, masa teman-teman mau rusak gitu? Tentunya dengan adanya aktivitas kebugaran, ini salah satu ikhtiar kita untuk menjaga semua organ-organ ini kita kembalikan dalam keadaan sebaik mungkin yang kita bisa gitu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda, ya, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang atau waktu luang. Dah, kita tahu ya teman-teman, ketika kita sakit, kita itu ngerasa sehat, itu sebenarnya mahal sekali. Maka dari itu kenapa pada saat waktu kita sehat, kenapa kita nggak menjaganya sebaik mungkin ya. Dengan cara menjaga asupan makanan, menjaga aktivitas olahraga, menjaga tidur yang berkualitas, menjaga manajemen stres kita supaya tetap terkendali. Kenapa kita lakuin itu? Dan juga ketika ada waktu senggang ya, kenapa kita nggak lakuin olahraga? Kenapa kita malah cuma scroll-scroll sosial media, scroll-scroll TikTok yang nggak terlalu bermanfaat? Nah, nanti ini akan dipertanyakan, dan ini juga sebenarnya sebagai reminder juga buat diri saya pribadi ya teman-teman, supaya nggak lalai gitu ketika nanti ada dihadapkan dua kenikmatan tersebut. Dan dalam surat Al-Baqarah 195 Allah juga berfirman ya, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, di sini ada perkataan ya yang saya buat, itu janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, baik lagi ya teman-teman, seperti analogi yang mungkin di luar sana itu banyak teman-teman kita yang salah dalam memiliki mindset ngerokok nggak ngerokok ataupun mabuk-mabukan sama nggak mabuk-mabukan sama-sama mati kok akhirnya. Iya benar, sama-sama mati. Perbedaannya adalah orang yang memang sengaja untuk merokok, sengaja untuk makan yang haram, minum yang haram, artinya dia sengaja menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Berbeda dengan teman-teman yang memang meninggal di akhir hidupnya, memang semuanya meninggal ya teman-teman. Akan tapi selama hidupnya dia terus menjaga kesehatan, menjaga apa yang dia makan ya, menjaga hak tubuh tetap terpenuhi. Tentunya itu akan berbeda nanti di sisi Allah. Dan kita sebagai seorang muslim percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada ganjarannya. Jadi pastikan apa yang kita lakukan itu tentunya baik ya teman-teman. Nah, kemudian ada hadis ya yang menguatkan kita untuk senantiasa menjadi seorang mukmin yang sehat, yaitu seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masingnya terdapat kebaikan.
Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan malas. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya tafsiran terkait dengan mukmin yang lebih baik dan lebih kuat ya. Uh, Salah satunya adalah memiliki fisik yang kuat. Tentunya di sisi lain yang memiliki iman yang kuat tentunya juga tambah baik ya teman-teman. Jadi di sini motivasi buat kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih kuat baik secara iman, secara fisik dan juga secara akal dan banyak aspek lainnya ya. Teman-teman, untuk prinsip menjaga keseimbangan ini kita lanjut di modul setelahnya. Barakallahu fikum.